Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan review ini ketiga tentang manajemen risiko. Oke, langsung saja. Ini masalah problem secara timbul dari aktivitas atau keputusan yang kita ambil, sehingga kita butuh contohnya. Macet pada Jakarta merupakan gambaran dari masalah, sehingga bagaimana cara kita menangani ke depannya atau dilakukan oleh manajemen kritis atau operasional khusus. Risk atau sementara risiko merupakan kegiatan yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan keterjadiannya pada saat nanti. Apakah Anda benar-benar terjadi atau tidak, tergantung pada penanganan tindakan yang akan dilakukan. Oke. Kemudian berdasarkan isu pengertian risiko dan efek dari ketidakpastian pada seseorang itu, pertama, efek itu berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan, dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Sedangkan ketidakpastian itu yaitu suatu keadaan kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya atau kemungkinan sesuatu terjadi. Kemudian sasaran dari merupakan tujuan dari sesuatu yang dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Yaitu sasaran tersebut harus memenuhi kriteria yaitu SMART. Oke, contoh sasarannya itu seperti ini. SMART misalnya membangun jaringan 5 force. 5, 3, 4 di kota-kota besar di Indonesia sebanyak 100 BTS pada kuartal 4 tahun 2022. Resiko menurut kamu risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan, sedangkan definisi dari risiko itu adalah sebuah Oke, maksud saja langsung manajemen risiko proyek itu tentang menganalisa dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Itu manajemen risiko ini ada dibagi atas dua ya. Itu pertama, pengendalian risiko dan pendanaan risiko. Pengendalian risiko itu ada dibagi atas 5, yaitu risk avoidance, segregation, loss prevention, loss reduction, non-insurance transfer, dan pendanaan risiko itu ada dibagi atas 2, itu risk retention dan risk transfer. Oke, langsung saja. Bagaimana cara fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan itu ada memperkuat analisis pencapaian strategis perusahaan, memudahkan dalam mengambil keputusan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek ini ada tahap-tahapannya. Pertama itu perencanaan manajemen risiko, itu bagaimana cara kita menentukan pendekatan dan rencana aktivitas. Itu manajemen proyek untuk proyek ya, risiko proyek. Kemudian kita mengidentifikasi risiko tersebut dengan menentukan dokumentasi risiko yang dapat berdampak bagi proyek, kemudian melakukan analisis risiko kualitatif, itu memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dampak risiko tersebut. Kemudian kita melakukan analisis risiko secara kuantitatif, dampak dari risiko bagi proyek. Kemudian kita merencanakan respon terhadap risiko. Itu kita mengambil langkah bagaimana untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi bahaya atau kerugian pada proyek tersebut. Kemudian proyek dan pengendalian risiko itu merupakan kita monitor risiko itu teridentifikasi dan risiko residual, mengidentifikasikan risiko baru melakukan rencana manajemen risiko. Oke, evaluasi efektif strategi risiko sepanjang proyek. Kemudian perencanaan itu dibagi atas 3 itu. Pertama, kita input teknik dan output. Input itu kita maksudnya masukkan faktor lingkungan dan aset proses organisasi ini, dan pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek. Kemudian teknik ini planning, meeting, analysis. Outputnya ini ada metode, peran dan tanggung jawab, dan anggaran waktu, kategori risiko, dan definisi peluang. Oke. Ini sama juga. Ini identifikasi risiko itu input teknik, output itu faktor lingkungan, ada dokumen review, register. Ini baca saja ya. Analisis risiko kuantitatif itu input ini ada aset proses organisasi atau pernyataan ruang lingkup dan rencana manajemen, register dan penilaian.
Dan kategori penilaian probabilitas dan dampak risiko, matriks probabilitas dan dampak penilaian mutu data risiko, kategori risiko. Outputnya itu risk register atau update. Kemudian analisis risiko kuantitatif itu ada input, itu aset proses organisasi pernyataan lengkap, oke. Kemudian teknik itu ada data gathering atau interviewing, probability, distribution, expert judgment. Ini baca saja. Ada analisis insentifas, oke. Kemudian itu outputnya itu register atau update. Analisis itu probabilitas proyek peluang mencapai tujuan, biaya dan waktu, daftar prioritas risiko dan terkuantifikasi. Oke. Perencanaan respon risiko itu ada inputnya itu risk management plan, risk register, kemudian tekniknya itu strategis untuk risiko manajemen ancaman, strategis untuk risiko positif dan kesempatan. Oke. Outputnya itu risk register atau updates, project management plan, risk relate, contractual agreement. Oke, pengendalian dan monitoring itu ada inputnya itu risk management plan, ada risk register, kemudian tekniknya itu assessment, audit, baca saja ya. Kemudian risk register, request changes, recommended process action, original atau update, dan updates. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif itu melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Kemudian sedangkan risiko positifnya itu adalah risiko yang dihasilkan oleh suatu yang baik, karena disebut peluang atau kesempatan. Oke. Kemudian strategis risiko negatif itu pertama kita harus ada avoid. Itu apa? Itu penghindar risiko atau melibatkan perubahan rencana tanpa kita harus melakukan rencana agar tidak menghilangkan ancaman dari risiko atau kerugian, dan tujuan itu dari dampak risiko dan mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Kemudian transfer pemindahan risiko itu mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dan pemilik ke pihak ketiga. Kemudian mitigate, pengurangan peluang atau dampak positif risiko kerugian ke ambang batas. Kemudian strategis risiko positif itu pertama exploit, share, dan encase atau modifikasi. Strategi itu maksudnya bahwa kesempatan, dia tentang kesempatan dapat realisasi. Contohnya penugasan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu yang lebih baik sehingga dari yang direncanakan. Kemudian share atau lokasi yang pemilikan terhadap pihak ketiga memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contohnya special purpose company, joint venture. Modifikasi ukuran itu kesempatan meningkatkan peluang atau dampak positif dengan identifikasi kunci dan risiko berdampak positif. Perencanaan manajemen risiko itu ada outputnya itu ada di dokumen rencana dan pengelolaan risiko, kemudian ada berisi prosedur untuk pengelolaan risiko sepanjang proyek. Isi dokumen itu itu ada metodologi, ada daftar jabatan dan tanggung jawab, kemudian kategori risiko, dampak, dan probabilities risiko, dokumentasi risiko. Rencana kontingensi atau aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi itu. Kemudian flashback plan, rencana yang dikembangkan itu pertama kita berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kemudian kategori risiko itu ada risiko pasar, risiko financial, ada risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Risk breakdown struktur itu ada gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Ini contohnya itu ada IT project, bisnis, technical, organisasi. Bisnis itu ada competition, supplier, cash flow. Kemudian technical itu ada hardware, software, network. Kemudian organizational ada executive, support, user support, team support. Kemudian project management itu ada estimates, communication, dan resource. Contoh risk breakdown struktur itu ada potensi risikonya itu
negatif yang dikaitkan dengan knowledge area. Itu ada scope, teams, cons, quality, human risk. Ini baca saja contohnya. Kemudian identifikasi risiko, proses pemahaman potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Itu alat bantu dan metode itu pertama brainstorming, DLP, interview, analisis SWOT. Brainstorming itu membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan. Brainstorming itu membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Kemudian teknik DLP digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview itu kita sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messenger. SWOT itu adalah strategies, weakness, opportunities, dan threats. Oke, kemudian membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif dapat terjadi di sebuah proyek. Risk register itu dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event adalah kejadian tidak pasti yang dapat menghambat dan memajukan proyek. Contohnya risk register ini seperti ini. Kemudian matriks probabilitas itu adalah dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Ini contohnya. Kemudian contoh matriks probabilitas. Oke. Analisis kuantitatif risiko itu ada metode yang digunakan, itu analisis regression tree, simulasi, dan analisis sensitivitas. Kemudian regression tree dan expected monetary flow atau EFMF itu regression tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memulai sebuah situasi yang hasil belum pasti. Ini seperti contohnya. Kemudian expect monetary itu menghitung EMF itu pertama tahap menghitungnya itu pertama masukkan nilai probabilitas terjadi sebuah risiko, kemudian memasukkan nilai finishnya dari dampak risiko tersebut, kalikan nomor 1 dengan 2. Oke. Kemudian contoh kasusnya ini baca saja tentang sebuah proses melakukan analisis kuantitatif. Oke. Kemudian penyelesaian kasusnya itu kita menggunakan ini tipe proyek pengembangan sistem informasi kondisi kemungkinan berhasil 70%, labanya $20. Wow, ini hasilnya. Kemudian gagalnya itu 30%, ruginya. Yang ditanyakan statement monetary view. Jawabannya ini. Oke, kemudian penyelesaian kasusnya menggunakan ini. Strategi respon terhadap risiko negatif itu pertama risiko mengeliminasikan kemungkinan terjadi risiko, kemudian reduction manajemen risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadi risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Ini strategi respon risiko negatif. Risk transfer itu mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek seperti kepada menggunakan asuransi. Kemudian risk mitigation itu usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Strategi respon terhadap risiko positif itu pertama eksploitasi risiko itu memastikan semua hal yang telah dipersiapkan agar probabilitas terjadi risiko positif dapat meningkat. Kemudian membagi risiko atau berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Strategi respon terhadap risiko positif itu pertama meningkatkan risiko itu usaha yang dilakukan agar sebuah risiko kemudian menerima risiko yang sudah terjadi. Risiko residual atau adalah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko terjadi perampokan aset, perampokan dalam gudang. Oke. Terima kasih. Itu saja materi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.